Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita mengkaji ayat kauniyah dari self digestion atau pencernaan sendiri di saat berpuasa. Dalam perjalanan hidupnya, tumbuhan dan binatang mempunyai siklus berpuasa. Ada yang berpuasa beberapa hari, ada juga yang berpuasa sampai berbulan-bulan. Sedangkan saat ini diketahui bahwa umat muslim telah diwajibkan berpuasa. Lamanya adalah 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Secara awam, berpuasa itu artinya tidak makan dan tidak minum. Dan itu bisa diartikan juga kita akan kekurangan asupan energi, dan berpuasa itu akan membuat tubuh kita lemas. Lalu kalau begitu, apa manfaat puasa sehingga umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu diwajibkan? Bahkan kalau dalam Islam diyakini bahwa umat-umat sebelumnya juga diwajibkan berpuasa. Mari kita coba lihat apa manfaat puasa. Berdasarkan pengamatan, ada satu rahasia kenapa makhluk-makhluk itu melakukan puasa. Jadi ketika melakukan puasa, ternyata ada satu program yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh makhluk, ditanam atau diinstal di dalam tubuh makhluk itu. Nama programnya adalah self digestion atau melakukan pencernaan secara otomatis dari diri sendiri. Program ini tidak jalan ketika tidak berpuasa, artinya tidak otomatis langsung on. Tapi program ini harus dinyalakan, harus dihidupkan, harus diaktifkan dengan beberapa syarat, yaitu kita harus berada dalam kondisi lapar dan kita sedang melakukan puasa. Karena puasa berkaitan dengan lemas, maka mari kita lihat bagaimana sumber energi pada manusia. Jadi pada manusia itu sumber energi selain dari serapan glukosa dari usus dari makanan yang kita makan, juga sumber energi diperoleh dari glikogen yang ada di dalam aliran darah. Nah, kandungan glikogen ini akan dimonitor oleh hipotalamus yang ada dalam otak kita. Jadi nanti kalau umpamanya kandungan glikogen ini masih cukup, ya hipotalamus bilang bahwa kita masih kenyang, tidak perlu makan. Tetapi bila nanti kandungan glikogen ini dirasa kurang atau udah habis, maka hipotalamus akan langsung menyampaikan informasi bahwa kita tuh lapar dan memerintahkan kepada organ-organ tubuh untuk menambah glikogen dalam darah, yang artinya kita harus makan. Sesuai perintah otak ini, maka bila kita tidak berpuasa dalam kondisi normal, itu seluruh sistem pencernaan baik enzim maupun organ-organ itu langsung disiapkan, bersiap-siap bahwa kita lapar, kita akan makan, dan mari kita bersiap-siap untuk mencerna makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mulai dari air liur, asam lambung, dan enzim-enzim pencernaan di usus, semua sudah dikeluarkan dan siap untuk mencerna makanan. Organ-organ juga otot-ototnya sudah siap mencerna. Jadi dengan persiapan itu, saat kita makan, makanan akan lebih mudah diproses dan efektif diproses. Mulailah proses pencernaan makanan kita. Dan itu dengan proses itu mungkin dalam sekitar 5 jam baru mulai ada energi yang dihasilkan dari makanan itu. Nah, kalau kita sedang berpuasa, otak
menyampaikan kita lapar, tapi otak tidak menyuruh kita untuk makan karena otak tahu dapat informasi bahwa kita sedang berpuasa. Jadi otak akan menyuruh agar program yang tadi sudah diinstal yaitu self digestion itu untuk diaktifkan, dan enzim lisosom akan siap sedia untuk melakukan otolisis, mendeteksi semua benda-benda yang tidak diinginkan oleh tubuh akan diambil dan kemudian diubah menjadi energi. Juga lemak-lemak yang ada dalam tubuh akan dirubah menjadi energi. Dari situlah ketika kita berpuasa kita memperoleh energi. Dalam proses self digestion, pertama-tama akan dilakukan cek pemeriksaan tubuh, kondisi tubuh kita saat ini dibandingkan kondisi yang seharusnya. Nah, kondisi yang seharusnya itu adalah rancangan atau fitrah atau blueprint dari tubuh manusia. Jadi sebenarnya tubuh manusia ini kan terdiri dari banyak sel dan bentuk selnya juga berbeda-beda. Ada sekitar lebih dari 200 tipe sel dalam tubuh kita, dan jumlah seluruh sel dalam tubuh kita itu sekitar 37.000 triliun, bahkan ada yang bilang sampai 100.000 triliun, mungkin tergantung besar atau berat badan orang tersebut. Proses pemeriksaan ini cukup tepat atau sangat tepat sehingga langsung bisa diidentifikasikan sel-sel apa yang ada dalam tubuh kita saat ini dan mengelompokkan sel-sel yang ada saat ini itu ke dalam beberapa kelompok. Jadi langsung bisa diketahui mana sel-sel yang sehat yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan fitrah atau blueprint tubuh manusia. Lalu juga di dalam sel-sel yang sudah fitrah itu mana sel yang sudah rusak karena terkena sesuatu yang harus diganti. Lalu yang ketiga juga ada sel-sel yang memang sudah tua yang dia akan mati dan waktunya diganti. Lalu kemudian diidentifikasi juga ada sel-sel yang merupakan cadangan, jadi dibutuhkan tapi merupakan cadangan seperti lemak. Nah, yang terakhir adalah teridentifikasi sel-sel asing, yaitu sel-sel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Setelah teridentifikasi, maka proses self digestion selanjutnya adalah langsung menuju sel-sel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sel-sel asing itu terus akan diambil, lalu mulailah dilaksanakan atau dijalankan proses yang disebut gluconeogenesis, yang artinya pembentukan glukosa baru. Nah, di situ sel-sel asing atau benda-benda asing yang tidak dibutuhkan itu akan diubah menjadi glukosa, dan kita tahu glukosa adalah sumber energi. Nah, jadi itulah proses yang terjadi. Nah, memang selain glukosa, zat-zat yang tidak bisa dirubah menjadi glukosa biasanya akan menjadi racun, atau mungkin ada zat-zat yang memang hasilnya adalah setelah dipisah-pisah merupakan zat-zat nutrisi bagi tubuh. Kalau tubuh kita mempunyai sel-sel asing cukup banyak, maka kalau kita sering berpuasa, itu akan terus sel-sel itu diambil selama kita berpuasa sampai sel-sel itu habis. Nah, kalau sel-sel asing yang tidak dibutuhkan itu sudah tidak ada dan kita masih juga terus berpuasa, maka proses self digestion ini akan mendatangi sel-sel lain yang sudah diidentifikasi sebagai sel-sel cadangan, yaitu sel-sel lemak. Nah, sebagai cadangan energi, sel-sel lemak ini langsung diproses melalui proses yang disebut oksidasi lemak. Oksidasi lemak itu akan menghasilkan asam lemak bebas, dan itu masih belum bisa menjadi energi.
Nanti dilanjutkan oleh proses self digestion ini, asam lemak bebas ini akan diproses lagi menjadi glukosa. Nah, barulah glukosa ini yang langsung bisa menjadi energi bagi tubuh. Hasil lain yang tidak bisa dijadikan glukosa melalui proses ini akan menjadi zat beracun atau menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari gluconeogenesis dan juga hasil dari oksidasi lemak itu semuanya akan disetor dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Nah, dari aliran darah ini juga menuju hati, itu nanti glukosa dan nutrisi akan didistribusikan kepada sel-sel yang memang membutuhkan energi dan sel-sel yang membutuhkan nutrisi, sehingga walaupun kita berpuasa, energi dan nutrisi tetap terpenuhi. Sedangkan hasil gluconeogenesis dan hasil oksidasi lemak yang dikenal atau diidentifikasi bersifat racun atau sampah itu juga akan dibawa oleh aliran darah ke hati. Nah, nanti di hati atau liver, racun atau sampah ini akan disaring, lalu akan dialirkan lagi dan dibuang. Ada yang lewat nafas, ada yang lewat keringat, atau ada juga yang lewat air seni dan tinja. Dengan demikian, di saat berpuasa, racun-racun yang mengendap selama ini dalam tubuh itu akan dibuang. Bahasa ilmiahnya saat ini pembuangan racun itu disebut detoksifikasi. Jadi saat puasa kita juga melakukan detoksifikasi dari racun-racun yang selama ini tidak atau belum terbuang melalui proses normal. Setelah proses gluconeogenesis dan proses oksidasi lemak, bila kita melanjutkan puasa kita, maka proses selanjutnya adalah akan mencari sel-sel yang dibutuhkan tubuh, tetapi sel tersebut tidak dalam kondisi yang baik. Artinya sel itu dalam kondisi yang rusak. Nah, sel-sel rusak ini akan dibersihkan, lalu diganti dengan sel yang baik. Ini istilahnya mulai terkenal dengan sebutan autophagy. Seluruh 37.000 triliun sel dalam tubuh kita ini itu akan mengalami penuaan dan kemudian mati dan membutuhkan pergantian atau butuh diganti dengan sel yang baru. Waktu hidup daripada sel-sel itu, kapan matinya, itu berbeda-beda. Ada yang harian, ada yang bulanan, bahkan ada yang sampai tahunan. Nah, kalau kita rajin berpuasa dan kita tahu bahwa proses penyaringan energi dan pembuatan energi sangat bagus, berkualitas tinggi, dan penyaringan nutrisi juga berkualitas tinggi, maka saat berpuasa bila ada sel yang membutuhkan pergantian karena sudah mati, itu akan diganti atau dibentuk lagi sel baru dengan kualitas yang baik. Jadi secara ilmiah disebut pada saat berpuasa ini tubuh kita melakukan rejuvenasi. Hal ini dimungkinkan karena proses self digestion di saat puasa diawali dengan melihat atau mengacu pada susunan tubuh manusia secara fitrah, sehingga permintaan pergantian sel-sel baru akan mengacu kepada kualitas sel-sel secara fitrah, di mana tentu kualitasnya adalah kualitas yang baik. Proses peremajaan sel yang hasilnya sempurna dan baik itu dapat terjadi karena pada saat puasa kita juga mengaktifkan stem cells kita atau sel purna kita, di mana
pada saat puasa terjadi hematopoietic stem cells, sehingga dengan proses puasa yang berkelanjutan, artinya kita puasa makan, maka hasil daripada sel-sel itu akan lebih sempurna. Selain adanya program self digestion yang merupakan rahasia dari puasa, ada juga rahasia lain dari puasa, yaitu mengenai pengelolaan energi tubuh. Dalam kondisi normal atau tidak berpuasa, energi yang ada di dalam tubuh ini sekitar 10% digunakan untuk pencernaan. Jadi kalau kita makan, kerja dari air liur, mulut, sampai lambung dan usus, itu menghabiskan 10% dari energi kita. Saat berpuasa juga mungkin secara umum, walaupun tidak semua, kita mengurangi aktivitas yang bersifat fisik dan menggunakan otot. Nah, energi untuk otot dalam kondisi normal itu sekitar 20%. Nah, mungkin ini juga dengan berpuasa kita bisa menghemat penggunaan energi untuk otot. Kemudian, tuntunan berpuasa juga mencegah atau melarang kita untuk emosi secara berlebihan, untuk marah, untuk sedih, untuk nangis. Nah, ini juga sebenarnya mengkonsumsi energi cukup banyak. Jadi kalau dalam kondisi normal, proses-proses seperti ini tuh atau kerja otak dalam menanggapi situasi atau emosi ini bisa, dan juga proses otak berpikir itu secara umum akan menghabiskan 17% energi. Jadi kalau kita tidak gampang emosian, maka mungkin energi dari otak ini bisa dihemat. Saat puasa juga kerja liver kita atau kerja hati kita lebih ringan, karena kadang-kadang kalau kita nggak puasa, makanan yang masuk itu mungkin ada juga yang makanan bersifat sampah, sehingga kerja liver itu cukup berat. Nah, tapi ketika kita puasa, hati atau liver ini tidak bertugas untuk mencerna atau menyaring hasil dari pencernaan makanan yang kita makan. Tugas hati ini banyak dan sangat bermanfaat karena tugas dia adalah menyaring dan mengontrol. Tetapi ketika berpuasa, hati cukup ringan tugasnya dan kemudian cukup banyak istirahat sehingga bisa lebih bugar. Nah, ketika hati kondisinya lebih bugar, lalu ada proses self digestion yang hasilnya bersih, murni, ada energi, ada nutrisi, dan ada racun atau sampah. Jadi hati akan lebih mudah mengerjakannya dan lebih berkualitas dalam menyaring racun-racun yang dihasilkan dari self digestion. Hasil penyaringan daripada hati yang baik ini itu menghasilkan energi yang efektif, yang tinggi, yang dialirkan ke dalam tubuh, juga nutrisi-nutrisi yang berkualitas tinggi yang dialirkan ke dalam tubuh. Yang terakhir, dalam puasanya Muslim itu dianjurkan bahwa setelah berpuasa malam hari kita menghidupkan malam, yaitu mengisi otak kita, mengisi kolbu kita dengan ilmu-ilmu atau zikir-zikir yang menambah keyakinan. Nah, ini memungkinkan karena dalam berpuasa itu yang seperti tadi disampaikan terjadi penghematan energi, sehingga diarahkan bahwa akan lebih baik energi itu digunakan untuk menambah wawasan dari kita, sehingga dengan berpuasa di samping kita sehat tubuh, juga kita dianjurkan untuk sehat mental. Demikian tadi
ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan rahasia dan manfaat berpuasa. Semoga dengan memahami ayat-ayat kauniyah ini semakin mendorong kita, membuat kita lebih bersemangat untuk berpuasa karena Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.